Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer Magelang. Pada seri pembelajaran Excel untuk pemula, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana rumus bersusun. Di dalam seri ketiga, waktu saya menjelaskan tentang fungsi dit, di situ sudah saya jelaskan bagaimana di dalam fungsi dit itu sudah ada disusun dengan rumus left dan right. Maka pada video kali ini akan saya ulangi sekali lagi, saya tambah dengan fungsi VLOOKUP digabung left, right, dan mid, sekaligus nanti juga fungsi if digabung dengan left, right, dan mid. Video ini saya kasih title seri ke-6, sehingga nanti biar nyambung. Oleh karena itu, marilah kita ikuti tayangan sebagai berikut. Di sini saya sudah menyediakan satu lembar kosong ya, satu spreadsheet atau worksheet baru. Saya akan buatkan sekali lagi gabungan fungsi dit digabung dengan left, right, dan mid. Seperti Anda yang sudah menyaksikan di video saya seri ke-3. Saya mulai ya. Jadi secara prinsip sekali lagi untuk membuat rumus itu tidak diketik, tetapi dengan menggunakan yang saya sebut sebagai 3-step wizard. Ya, ini saya akan mulai dengan fungsi dit biasa, yaitu insert function. Kemudian pilih rumus dit, kita klik OK. Year-nya kita isi 2021. Bulan kita isi 10. D atau tanggal kita isi 26. Klik OK. Ini kalau kita mengetik dit langsung tanpa gabungan. Kemudian kalau misalnya kita buat di B1 itu ada suatu nilai katakanlah 2021 strip AA ya, strip misalnya 26 strip 10. Ini artinya apa? Artinya bahwa saya sengaja mengetikkan angka 2021 di bagian paling kiri dari B1 ini sebagai tahun. Kemudian yang paling kanan angka 10 ini sebagai bulan. Dan yang di tengah angka 26 ini sebagai tanggal. Ya. Sehingga dengan demikian dalam contoh ini nanti untuk mengambil 2021 saya menggunakan bantuan rumus left, sedangkan bulan dengan bantuan rumus right dan tanggal nanti butuh bantuan rumus mid. Kita mulai saja. Pertama tetap insert function, kemudian dilanjutkan dengan memilih rumus, yaitu dalam ini rumus dit, ya, kita klik OK. Nah, kita tidak bisa langsung ngeklik di B1. Kita juga mulai meninggalkan langkah dasar, yaitu mengisi secara manual diketik seperti yang dilakukan di A1 tadi, di mana saya tadi mengetikkan langsung 2021. Nah, di sini kita akan minta bantuan teks yang ada di B1. Karena 2021 ini terletak di sebelah kiri, maka saya butuh bantuan left. Ambil di sini left. Kemudian teksnya ini sebanyak 4. Kenapa 4? Karena 2021 ini sebanyak 4 karakter. Nah, ini kita berikan ke dit. Ya, kita klik sebelum kurung buka di sini. Maka yang kita ambil sudah tertayang atau sudah tercantum di function argumen dari dit, yaitu angka
2021. Bulan karena yang ada di sel B1 yang saya kasih warna hijau ini terletak di sebelah kanan, maka kita butuh bantuan rights. Kita ambil rights dari teksnya ini sebanyak 2. Kenapa 2? Karena angka 1 dan 0 ini. Nah, ini juga kita berikan ke date. Klik di sini, maka tahun atau year diisi 2021, month 10, dan yang terakhir day atau tanggal. Ini kita ngambil 26 dari B1. Karena angka 26 itu terletak di tengah, maka kita butuh bantuan rumus mid. Di panah kecil kita klik, ambil mid. Kemudian teksnya sama di sini. Start 6-nya kita hitung ya, mulai 2 itu pertama, 0 kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 2 itu urutan ke-9 sebanyak 2. Jadi ini muncul 26. Nah, ini juga secara formal harus kita kembalikan ke date di sini sebelum kurung buka, klik. Nah, sekarang lengkaplah function argumen dari date itu, year-nya terisi, bulannya terisi, tanggalnya terisi, kita klik OK. Hasilnya sama ya. Ini contoh untuk yang date. Tentang Anda mau memformat ini, boleh dua-duanya atau seluruh kolom A diklik kanan atau gini aja ya. A1 dan A2 kita blok, kemudian klik kanan, format cell, biasanya memilih yang informatif yang ini, kita klik OK. Itu sudah saya jelaskan di dalam video seri ketiga, nanti bisa diulang. Nah, kalau munculnya tanda pagar atau crash-crash gini, kita tinggal perlebar saja. Ya, semacam itu. Oke, itu contoh rumus gabungan antara mid digabung dengan left, right, dan mid. Nah, gitu ya. Oke. Untuk memperjelas nanti bisa dilihat di seri ketiga. Selanjutnya saya akan memberi contoh VLOOKUP dengan mid atau right atau left ya. Contohnya misalnya saya buat satu sampel saja ya. Kita akan buat kode sebanyak 5 saja lah. BR1 sampai BR5 misalnya ya. BR1 nah sampai 5 saja. Di sini katakanlah gula, kopi, susu, coklat, telur misalnya ya. Telur ya. Kemudian di sini harganya katakanlah 15.000, 9.000, kemudian 10.000, ini 12.500 dan ini 13.000. Nah, ini hanya sampel ya. Kita ambil contoh 5 barang. Kita blok ya seperti dalam video saya yang keempat, seri keempat, untuk membuat VLOOKUP. Sumber datanya harus kita kasih name box-nya di sini. Kita kasih nama misalnya barang, namanya barang ya. Klik OK. Kemudian kita ambil di sini misalnya kalau kita ketik BR3 supaya muncul nama barangnya kita butuh bantuan rumus VLOOKUP. Klik kodenya ini, kemudian table array-nya nanti namanya barang, kolom kedua 0. Ini kalau kita menggunakan VLOOKUP normal, belum bersusun maksud saya. Maka kalau bersusun, ya supaya bisa ngambil BR3, ini saya kasih warna biru misalnya, ya sebagai jembatan atau sebagai kunci. Untuk harga juga sama ya, ini saya lengkapi saja lah. VLOOKUP, sumber kodenya ini, sumber datanya tadi barang, berarti harga kolom ketiga, ini diisi 0. Ini yang saya jelaskan di dalam video saya seri keempat. Nah, sekarang kalau bersusun seperti apa? Katakanlah kita punya, misalnya di B2, punya kode misalnya
BR3 atau gini aja ya. 5 strip AA strip BR3 misalnya. Nah, BR3 ini terletak di sebelah kanan, maka nanti VLOOKUP-nya butuh bantuan writes ya. Sehingga kalau kita punya semacam ini, saya pindah saja ya. Nah, di sini supaya muncul susu, kita tetap rumusnya rumus VLOOKUP tidak bisa langsung ke sini. Karena yang match dengan sumber data yang kita kasih nama barang itu adalah sebelah kanan. Maka lookup value-nya kita butuh bantuan writes. Nah, writes dari mana? Dari kode ini sebanyak 3. Kemudian BR3 ini kita berikan ke VLOOKUP karena yang membutuh bantuan VLOOKUP. Kita klik sebelum kurung buka, kemudian tabel array kita isi biasa ya. Barang kolom kedua ininya 0. Nah, di dalam formularisasinya sudah jadi. Nama barang sudah muncul di sini. Demikian juga untuk harga juga sama, cuma beda kolom saja, yaitu VLOOKUP butuh bantuan writes di sini. Dari sini sebanyak 3 kita kembalikan maaf VLOOKUP ya. Saya batalkan ulangi. VLOOKUP dari bantuannya writes kita ambil panah kecil di sini, kita writes sini sebanyak 3, kembalikan ke VLOOKUP, tabel array-nya barang, kemudian harga terletak kolom ketiga, ininya 0. Semacam itu. Nah, untuk memformat Anda juga boleh menggunakan format painter berdasar data yang sudah ada. Semacam itu. Ini contoh rumus gabungan antara VLOOKUP dengan writes. Dengan cara yang sama, kalau Anda menggunakan VLOOKUP dengan left atau dengan match juga begitu, sama caranya. Maka untuk lebih mencerahkan ya, lebih memantapkan, saya akan kasih contoh saja ya, misalnya BR3 strip misalnya bolehlah AA juga ya, ini 5 misalnya. Nah, di sini walaupun hanya dibolak-balik, yang kanan jadi kiri, tapi perintahnya juga menyesuaikan karena dia tadi sebelah kanan pakai right, kalau sebelah kiri pakai mid. Saya ulangi dengan cara yang sama, insert function, VLOOKUP, kemudian minta bantuannya sekarang bukan right tapi left. Ambil panah kecil di sini, ambil left, tag-nya sama, sebanyak 3, kemudian kembalikan ke sini, table array-nya sama, barang, kolom kedua ininya 0, sama. Ya. Kemudian untuk harga juga sama, tinggal beda kolom ya, insert function, VLOOKUP, kemudian minta bantuan left di sini, ya sebanyak 3, loop table array-nya barang, kemudian ini kolom ketiga karena harga terletak di kolom ketiga. Nah di sini hasilnya sama. Kita minta bantuan format painter, klik di situ, klik di sini, sudah jadi. Nah gitu ya. Supaya lengkap, bagaimana kalau VLOOKUP ini dibantu mid? Ya sama saja ya, misalnya AA strip BR3 strip 5 misalnya. Nah, di sini BR3 terletak di tengah ya. Maka kita butuh bantuan mid. Caranya sama, yaitu insert function, kemudian kita pilih VLOOKUP, dibantu mid karena dia di tengah, kita klik mid, klik di sini, dia mulai urutan keempat ya, A1, A2, strip 3, B itu 4, urutan keempat sebanyak 3 ini. BR3 kita berikan ke VLOOKUP, kemudian table array-nya yaitu barang, call index number-nya
2 ininya 0. Sehingga prinsipnya apakah menggunakan mid atau left atau right, ininya table array, call index number, range lookup sama. Yang penting Anda perhatikan di formularisasinya sudah betul, ya sudah, kita klik OK. Nah, ini pelengkapnya. Untuk VLOOKUP kita ambil mid juga, panah kecil, mid, kemudian teksnya ini mohon maaf, oh ya, mid ya, betul ya. Ini urutan keempat sebanyak 3. Ini kita berikan ke VLOOKUP. Table array-nya tetap barang, call index number-nya sekarang 3 karena harga terletak kolom ketiga. Kita klik OK. Ini hasilnya sudah betul masalahnya ya. Sudah betul, baru kita boleh klik OK. Semacam itu. Sehingga lengkaplah sekarang rumus VLOOKUP digabung mid, right maupun left. Nah, nanti kalau mau pakai HLOOKUP caranya juga sama. Yang membedakan HLOOKUP dengan VLOOKUP itu adalah sumber data. Kalau VLOOKUP karena sumber datanya vertikal, sedangkan HLOOKUP horizontal. Demikian ya. Nah, lalu bagaimana kalau if itu digabung dengan left atau right atau mid? Saya kasih contoh di sel E1. Misalnya kita punya kode, katakanlah P strip S strip AA strip 001, atau mungkin W strip A strip AB strip 002. Kemudian ada lagi W strip D strip AD strip 003. Kemudian ada lagi P strip AD strip 004. Kemudian ada lagi P strip K strip AA strip 005. Satu lagi misalnya ada W strip A atau K misalnya strip AD strip 006 dan seterusnya. Nah, kode yang saya buat di kolom E ini nantinya akan kita pakai untuk mengeksplorasi rumus-rumus yang lain. Namun dalam kaitannya menjelaskan supaya Anda bisa lebih detail gitu ya, maka ini huruf P ini saya kasih katakanlah warna ungu misalnya. Otomatis nanti yang W ini juga saya kasih warna ungu. Ya, untuk sampel saya ketikkan di baris pertama dan kedua dan terakhir. Ya, ini semacam itu. Nah, permintaan dari misalnya customer atau pemesan aplikasi atau pemesan apa ya, ini boleh disebut sebagai aplikasi juga ya. Misalnya kode pertama itu kan kalau kita perhatikan PWWPPW ya. Jadi misalnya biasanya ini di dalam soal-soal ujian CLCB itu ada petunjuk ya. Satu karakter pertama artinya gender misalnya. Ya. Di mana P sama dengan pria, W sama dengan wanita. Itu. Nah, lalu kita harus memunculkan di sini supaya pria atau wanita. Sehingga kita boleh insert function if ya. Jika. Nah, jika karena P, W, P, P, W itu telah belah kiri, kita butuh bantuan left. Berarti jika sebelah kiri dari ini urutan ke-1 ya. Ini membantu left, maka kita kembalikan ke if-nya di sini ya. Nah, karena if membantu left, left membantu if maksudnya,
Kita kembalikan ke if sebelum kurung buka. Nah, di sini, jika sebelah kiri dari E1 sebanyak 1, ya, karena ini sebanyak 1 sama dengan P, maka pria. Jika tidak, maka wanita. Nah, ini sudah muncul. Klik OK. Nah, tinggal di double klik. Semacam itu. Maka ekspresi itu boleh kalau mau ditulis dalam 3 baris ya begini. Jika sebelah kiri dari kode sebanyak 1 karakter sama dengan P, ya, maka pria. Jika tidak, maka wanita. Ini ya, semacam itu. Sehingga kalau rumus ini mau saya ulang berdasar petunjuk yang atau clue yang baru saja saya tulis. Nah, ini sebelah kiri dari kode sebanyak 1 itu menggunakan perintah left, karena kiri itu perintahnya adalah left, ya, semacam itu. Jika sebelah kiri sebanyak 1 dari kode sama dengan P, ya, nah ini sama dengan P, karena P itu berupa teks harus diambil tanda petik, ya. Maka pria, ya. Kita isi misalnya ini, sebentar Mas. Nah, sehingga ini adalah jika sebelah kiri dari ini sebanyak 1 sama dengan P. Nah, ini. Jadi logical testnya agak panjang karena dia dibantu left. Maka pria. Jika tidak, maka wanita. Ini jawabannya pria. Kenapa? Karena sebelah kiri sebanyak 1-nya adalah P. Oke, lalu kita double klik. Ya, demikian video rumus gabungan yang pertama. Karena nanti ada bagian kedua, saya masukkan ke seri ke-7. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa mengulang-ulang video ini. Saya yakin dan percaya Anda pasti bisa. Diulang 2-3 kali pasti bisa. Syukur alhamdulillah kalau sekali langsung bisa. Kiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa dalam video seri pembelajaran Excel selanjutnya. Selamat belajar, tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Terima kasih. Sampai jumpa. Oh ya, tolong kalau Anda berkenan dan terkesan serta video ini membantu, tolong subscribe, like, and share. Terima kasih.